everyone, how are you? As usual, I always hope that all of us feel happy, joy, and I will never be tired to remind you guys that Jesus loves you. Jesus loves you and me unconditionally. Whatever your condition, whatever your situation, whatever your circumstance, His loves will never disappear for us. Okay. Well, if you notice, it's been a long time I didn't post any video. It's because I had a problem with the connection here. It's been 2 weeks, and now I feel it's already stable, and I hope we will never have a problem anymore, either with electricity or connection. Anyway, now I've told you guys I stay in a remote area, so sometimes electricity and connection, internet connection, it's a big problem here. Well, I think I want to mix my language with Bahasa Indonesia and English. Today I want to share with you guys about my experience, the protection of God today. Well, my neighbor here at 5 p.m. asked me to accompany her to the city to buy a medicine for her father. Jadi papanya dia sedang sakit dan kebetulan itu obatnya habis besok. Kebetulan juga besok itulah hari pertama puasa dan 70% penduduk di daerah Halmahera itu adalah muslim. Jadi ketakutannya teman saya adalah besok itu semuanya tutup dan dia maunya carinya hari ini. Dia juga baru dikabarin oleh ayahnya kalau obatnya itu habis di sore hari. Well, she asked me, and of course I want to help her. I help her anyway, but unfortunately she doesn't have a vehicle. Jadi dia minta tolong sama tetangga, sama saudaranya di sini, tapi unfortunately kita nggak punya vehicle, nggak ada satupun kendaraan yang bisa kita pinjam. Kalau kita harus rent a car, harus sewa mobil, itu lumayan mahal. Dan teman saya ini keadaan ekonominya tidak terlalu support gitu. Dan saya juga saya bukan yang nggak mau bantu gitu, tapi memang lumayan, jadi kita cari cara lain untuk cari kendaraan. Sebenarnya saya punya motor dan terlalu banyak, tapi memang jadi ada lagi temen dia mau ke kota lain, jadi seberang pulau, karena dia mau merayakan puasa pertama dengan keluarganya. Dan motornya teman saya ini tidak support untuk sampai sana, jadi dia minjem motor untuk 3 hari, dan motor dia itu dipinjamin ke kita, which is keadaan motornya ini remnya kurang baik, lampunya juga kurang sorot, kurang terang gitu. Dan jadi motornya Matic, teman-teman. Biasanya saya pakai motor Matic juga, tapi yang besar gitu ya, karena wilayah sini itu harus disupport sama kendaraan yang memiliki rodanya itu agak lumayan besar. Jadi landscape di sini konturnya itu
banyak tanah dan naik turun gunung gitu ya. Nah, kita punya kendaraan ini nih. Terus saya bilang sama teman saya ini yang minta tolong, kalau kita coba aja yang ini, tapi agak sedikit takut. Tapi mau gimana, saya pikir karena ini tentang orang tua gitu ya, jadi dia bilang juga ya udah kita coba pelan-pelan. Ya udah kita coba pelan-pelan, dan di sini ada beberapa gunung yang harus kita lewatin dan terkenal banget. Coba cari Gunung Tabalek namanya, berarti terbalik ya gunungnya, karena banyak orang terbalik di gunung ini, jatuh. Well, ketika kita lewatin itu, motornya nggak bisa nanjak, jadi saya harus turun, dan itu jauh banget. But well, it's okay. So I walk around 20 minutes, dan teman saya ada di daerah yang posisinya sudah datar aspalnya gitu. Dan setiap tanjakan saya harus melakukan hal itu karena benar-benar motornya tidak support. Tapi kalau saya pikir mau balik, tapi jangan deh, soalnya kita memang benar-benar, memang teman saya ini benar-benar butuh obatnya. Well, karena kita pergi jam 5 sore, biasanya jarak tempuh itu kalau kita sekitar 40 km per jam itu cuma 30 menit gitu. Nah, berarti kan lebih cepat, lebih bagus gitu kan. Tapi saya bilang sama teman saya, udahlah nggak apa-apa, pelan-pelan asal kelakon gitu. Jadi pelan-pelan aja, yang penting aman. Tapi kemudian ternyata 1 jam belum sampai juga ya kan. Saya udah mulai was-was sebenarnya karena jalannya kita ngelewatin hutan yang belum ada lampu. Terus kebetulan juga posisi cuaca kurang mendukung, sudah mulai agak turun rintik-rintik hujan. Jadi kalau misal hujan itu berarti jalanannya licin. I'm little bit afraid actually, but well, I told to my friend, it's okay. God be with us. God is always be with us. Don't worry. Hujan gak akan datang, saya bilang, karena masih ada cahaya di atas. And you know guys, yes, from the first jadi itu cuman rintik-rintik hujan aja. Aduh, pokoknya sepanjang naik motor bilang, Tuhan tolong, Tuhan, kami cuma mau beli obat buat papanya temen, tolong jangan hujan, karena kalau hujan tuh banyak kecelakaan, jalan licin gitu ya. Karena kontur yang saya bilang, jadi dia terlalu berkelok-kelok dan naik turun gunung. Jadi sepanjang jalan tuh saya puji-pujian, doa sama Tuhan gitu. Kapan sampai, Tuhan tolong Tuhan gitu. Nah, pas sudah sampai di kota, kita mau ke sana ternyata tutup. Nah, pas sudah tutup ke apotek lain ada, tapi obatnya tidak sesuai. Terus itu harganya lumayan mahal, dan sadly duitnya teman saya nggak cukup. Terus saya juga cuma bawa duit sedikit, dan kita harus beli bensin. Jadi kita balik nggak bawa apa-apa. Sedih sih sebenarnya, sudah perjalanan sejauh itu gitu ya, kita mengarungi yang itu. Tapi well, I just hope tomorrow she will go again, and let's hope also that we have a good vehicle to support us to go there, to reach the place. Dan kita pulang dengan tangan hampa. Aku lihat banget wajahnya sedih gitu ya. Dia bilang kalau aku ada duit pasti aku akan langsung beli walaupun harganya mahal gitu. Nah, aku tuh sebenarnya mau bantu banget, tapi masalahnya nggak ada juga internet banking. Jadi saya tuh punya 2 HP, tapi yang HP saya bawa itu nggak connect ke situ gitu. Saya cuma bawa duit itu 60.000. Berapa? Iya, 60.000 kalau nggak salah. Terus karena kebetulan saya lagi ada yang dikerjain di sini,
ada beli barang harganya 40.000, berarti tinggal sisa 20.000, dan itu untuk beli bensin. 20.000 ini saya nggak bawa duit lebih, dan saya lihat wajahnya capek dan sedih juga gitu. Saya juga bisa ngerasain ya, sebagai seorang anak yang pengen ayahnya, pengen orang tuanya baik-baik aja gitu, apapun dilakuin, walaupun udah sore, walaupun apapun gitu ya. Well, I just pray to God everything is okay with her father, dan besok kita bisa pergi lagi dengan kendaraan yang bisa support kita. Balik lagi ke cerita perjalanan hari ini, sudah ketika pergi itu jantung dibikin dor-doran gitu ya, dan pulang berarti kalau misalnya pergi kita melewatin tanjakan berarti pulang turunan. Dan ketika kita pulang itu, ketika kita isi bensin, bapak yang isi bensin bilang mau kemana, nah kita bilang tujuan itu, terus dia sambil ngisi dia bilang hati-hati ya kan ya. It's make me a little bit afraid and worry also actually. Dan ketika pulang aku bilang mbak hati-hati ya semuanya gitu. Lampu bener tuh nggak terlalu sorot, jadi pas baru jalan masih oke lah, masih banyak rumah-rumah, dan masih ada beberapa kendaraan yang bantu kita dari belakang atau dari depan. Tapi kemudian pas udah di 20% perjalanan mulai gelap gitu ya, dan nggak sengaja teman saya lewatin ini jalan yang rusak, dan saya oh my god mbak please be careful, and she said I'm so sorry I didn't see that. Okay, it's okay, just focus, and then I help her with torch lewat ini apa torch, oh my god I forget the language, center HP. Mbak aku bantu ini ya pakai ini gitu, tapi saya bilang Tuhan tolong Tuhan semoga nggak apa-apa. Jadi puji-pujian terus gitu ya sepanjang jalan. Terus saya tuh cuman kepikiran tuh beberapa hal gitu sepanjang jalan tuh. Tuhan ya tuh, pertama tuh saya percaya kalau kita tujuannya baik, Tuhan juga pasti bersama kita. Dan yang kedua saya memikirkan perasaan teman saya ini yang obatnya nggak jadi dapet, dan saya nggak mau nyalahin diri saya karena saya nggak bawa duit lebih ya. Saya cuman berharap kalau besok kita akan dapat kendaraan yang bagus, jadi kita bisa beli ke sana pagi-pagi, dan saya pasti akan bawa duit lagi lebih. Saya nggak mau bawa duit pas-pasan atau cuman sedikit gitu, karena sangat susah gitu, harus bolak-balik dengan keadaan yang begitu gitu ya. Di sepanjang jalan saya mikirin itu, jadi tentang penyertaan Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong Tuhan, tujuan kami itu cuman mau beli obat, tolong jangan ada apa-apa. And I remember and I imagine about her feeling, because I know her father also, and I just pray on my way. I pray for him, everything is alright. Pokoknya sepanjang jalan tuh seperti itu gitu ya. Dan jantung itu dor-doran sebenarnya nginget keadaan motor yang seperti itu, dan kita seberani itu jalannya gitu. Apalagi pas yang saya bilang ada namanya Gunung Tabalek yang turunannya itu terjal banget, dan tau nggak tulisan di situ aja sampai dibilang gini, hati-hati Valentino Rossi saja pernah jatuh di tikungan ini, di jalan ini katanya. Can you imagine that? Gitu. Jadi sepanjang jalan itu saya selalu berdoa, dan
jalan yang gelap itu kadang-kadang ngebuat teman saya ini agak kesulitan menurut saya jalan mana gitu. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus tolong Tuhan. Terus dia pakai jaketnya itu tipis sekali, pakai sweater. Dia bilang, aduh aku ngerasa dingin banget. Kebetulan untungnya saya pakai jaket. Saya bilang, udah kamu pakai ini aja. Saya bilang, kamu gak kedinginan, udah gak usah, kan kamu sudah nahan dinginnya. Saya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ya udah, berkali-kali nanya juga sama saya, are you okay? Yes, I'm okay, it's okay, don't worry about me, just be focused and just care about yourself, I'm okay gitu. Actually I feel cold also, but I think she will feel colder than me karena dia yang bawa kendaraan gitu. Terus short story, akhirnya kita ngeliatin Tabalek dan oh my god, you know what, I think it's only 7 km/h. Kecepatan kita sebegitu, 7 or on, I think 6 or 7, 5 until 7 lah. Dan saya cuma, Tuhan Yesus tolong Tuhan, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Dan ketika saya udah sampai di bawah, oh my god, you cannot imagine guys how I feel protection of God. Dengan keadaan motor yang seperti itu, kita bisa sampai di rumah gitu. Dan saya bilang sama teman saya, aduh aku mau nangis, soalnya kita bisa sampai juga di perjalanan ini gitu, walaupun kita nggak dapat, walaupun kita nggak dapat obat itu, ya besok kita pergi lagi. Dan dia bilang, iya mbak, nggak apa-apa mbak, katanya. And well, today I feel like, and I know God will never leave us, especially when our tujuan kita itu tujuan baik gitu. Tuhan juga lihat kenapa kita secanggih itu melakukan menerjang kehidupan, menerjang jalan, menantang maut. Dan saya percaya Tuhan selalu bersama dengan anak-anaknya yang mengandalkan Dia gitu. Well, you can see now I'm healthy. Di hari Minggu ini saya sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan Tuhan memberikan saya pengalaman baru dimana saya merasa penyertaan Tuhan tuh tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Yang walaupun kadang kita datang hanya ketika kita butuh aja, tapi yang kita tahu Tuhan gak pernah ninggalin kita. Itu pengalaman saya hari ini melewati jalan yang berliku-liku menuju kota untuk mendapatkan obat yang obatnya tidak kita dapatkan guys. Pray for me, pray for my friend also, so her father will health normal again, and I hope he's okay dan gak perlu minum obat lagi gitu ya, jadi gak perlu bolak-balik. Dan just pray for us guys, and I will pray also for you. I don't know you guys, but believe me or not, I always pray for all of you, that all of us always feel the blessing of God, the protection of God, and loves of God. After, thank you for watching. Don't forget to share also about your experience with God, so we can support each other. Thank you guys for your time to watch this video. If you guys feel this video bless you, don't forget to like, subscribe, and share. Thank you. See you in the next video. God bless you. Bye.